dari Jack CT. Ketika orang Kristen percaya Yesus itu juru selamat, orang percaya itu di masa hidupnya pernah makan daging babi dan tidak sunat. Apakah dia masuk surga? Karena dua hal tersebut itu perintah dan larangan. Kalau dua hal tersebut diingkari, apakah masuk surga? Demikian, Pendeta. Terima kasih banyak. Bagi Tuhan Yesus, tidak ada kesulitan sama sekali untuk menentukan siapa yang masuk surga dan siapa yang tidak masuk surga. Tidak akan dia bingung, aduh ini bagaimana ya, dia masuk atau tidak. Karena dialah hakim dan dialah juga pembela. Dia yang mengetahui hati, dia yang mengetahui kita semua. Itu bagi Tuhan Yesus. Nah, ini pertanyaan tentang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, lalu tentang makan daging babi, lalu kemudian di sini ada juga tentang hal sunat. Kalau kita baca di dalam Kisah 7 ayat yang ke-8, coba kita baca Kisah 7 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikianlah Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkannya pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapa leluhur kita, orang Israel pada waktu itu. Jadi ada disebutkan dengan perjanjian sunat. Dan itu dimulai nanti baru pada zaman Abraham. Sebelum zaman Abraham tidak ada perjanjian sunat. Allah mau membedakan Abraham dan keluarganya dan semua orang yang ada bersama dengan dia dan keturunannya dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya, supaya ada perbedaan. Dan kalau mereka mau menerima Tuhan, menerima Allah, menjadi orang percaya, maka menurut ayat tadi mereka akan disunat. Mereka menerima perjanjian sunat. Akan tetapi menurut Alkitab, kita sedang membahas tentang Alkitab, setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka perjanjian yang diadakan antara mereka yang mau menerima Yesus dengan Yesus, perjanjian itu bukanlah oleh sunat lagi, tapi oleh menerima Yesus Kristus, mengakui Yesus Kristus, menerima darahnya yang tertumpah bagi orang-orang berdosa. Coba kita baca dalam Matius 26 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Tolong dibacakan. Matius 26 ayatnya yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih. Jadi semenjak Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka perjanjian yang dilakukan antara Allah dan manusia yang mau menerima keselamatan bukan melalui sunat lagi. Ini adalah menurut Alkitab, sekali lagi, menurut Alkitab. Tetapi oleh menerima Yesus Kristus, menerima darah perjanjiannya, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, pada zaman orang Kristen yang mula-mula di abad yang pertama, masih terjadi perdebatan yang sangat hangat bahkan panas. Karena orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen memaksakan kepada orang-orang non-Yahudi yang mau jadi Kristen, supaya kalau mereka mau selamat, mereka harus disunat juga. Itulah yang terjadi khususnya pada jemaat yang ada di Antioquia. Coba kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-15. Kisah pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Ayat yang pertama, tolong dibacakan, Albert. Kisah Para Rasul 15 ayat yang pertama. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa,
kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, mereka mengajarkan demikian, bahwa oke, terima Tuhan Yesus tetapi tetap mengikuti perjanjian sunat. Apa yang dilakukan oleh para rasul, ayat yang kedua, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah. Karena bukan itu lagi yang ditekankan. Bahkan di perjanjian lama sekalipun sudah mulai disampaikan tentang yang penting adalah sunat hati. Ini menurut pandangan Alkitab. Makanya pada waktu orang-orang itu datang dan memaksakan hal sunat sebagai syarat keselamatan kepada orang-orang Kristen menurut catatan Alkitab ini, maka hal itu dibawa ke para penatua atau pemimpin-pemimpin jemaat yang ada di Yerusalem. Dan pada waktu mereka berbicara, Petrus kemudian mengatakan di dalam ayat yang ke-10, kalau demikian mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Perhatikan ayat yang ke-11. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi itu yang ditekankan, bukan lagi dengan sunat seperti pada Abraham, lalu Ishak, Yakub, dan orang-orang Israel pada zaman dahulu, tetapi setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka kalau seseorang menerima Yesus Kristus, percaya kepadanya, menerima darahnya yang telah tertumpah bagi keselamatan kita untuk hidup yang kekal, maka ia telah mengikat perjanjian bersama-sama, perjanjian dengan Allah. Nah, itu tentang sunat, dan itu kata Alkitab. Sekarang pertanyaannya tadi juga ada tentang daging babi. Kalau sunat itu dimulai pada zaman Abraham, maka larangan tentang jangan memakan daging binatang yang haram itu sudah ada jauh sebelum Abraham. Salah satu buktinya adalah dalam Kejadian pasal yang ke-7, pada waktu Allah memerintahkan Nuh untuk membiarkan binatang-binatang itu masuk ke dalam bahtera, maka dibedakan yang haram hanya masuk 1 pasang, dan yang tidak haram masuk 7. Itu 7 pasang. Ada 2 versi, ada yang mengatakan masuk 7, ada yang mengatakan masuk 7 pasang. Tapi apapun itu lebih dari hanya 1 pasang. Karena nanti setelah air bah, menurut catatan dalam Kejadian pasal yang ke-9, kita baca Kejadian 9 ayat yang ke-3, Tuhan Allah memerintahkan kepada Nuh, segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Dalam hal ini, kita harus memahami Alkitab berdasarkan konteksnya. Jangan kita ikut sertakan, oh, kalau segala yang bergerak, berarti ada di sana anak-anak Nuh, karena mereka juga bergerak, mereka hidup. Itu tidak termasuk. Jadi kita harus lihat konteksnya. Jangan kita lihat semua yang bergerak, kita tangkap lalu kita makan. Konteksnya adalah tentang apa yang masuk di dalam bahtera, yaitu binatang-binatang, ada yang haram dan ada yang tidak haram. Dan yang dimakan, yang menjadi makanan, ya, bukan hanya yang dimakan, tapi yang menjadi makanan. Supaya yang kita makan itu betul-betul makanan, jangan yang kita makan itu bukan makanan. Yang menjadi makanan itu adalah tentu saja yang tidak haram. Ya, yang tidak haram. Jadi ini bukan mulai dari zaman Nuh, itu belakangan. Tetapi jauh sebelumnya sudah ada dan ditekankan sekali lagi kepada orang-orang Israel. Artinya
hal tentang yang haram dan tidak haram ini bukan dimulai atau dikhususkan untuk orang Israel. Karena sebelum orang Israel, bahkan bapak dari orang Israel yaitu Abraham, Ishak dan Yakub sekalipun sudah ada aturan tentang hal tersebut. Nah, sekarang bagi kita, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan tadi mengatakan kita yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan dengan percaya? Pada waktu Albert katakan, saya percaya kepada Yesus Kristus. Tentu itu mencakup semua aspek secara utuh. Kita percaya, kita menyebut Dia di dalam namanya, kita menerima Dia dengan sungguh-sungguh sebagai juru selamat kita. Tapi apalagi yang masuk di dalam hal percaya kepada Yesus Kristus? Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes pasal yang kelima, kita baca dalam Yohanes pasal yang kelima, kita mulai baca ayat yang ke-37. Mungkin kita minta Stephen tolong bacakan ayat ini, mulai ayat yang ke-37. Ini kata-kata Tuhan Yesus, Yohanes 5 ayat 37, mulai ayat yang ke-37. Silakan. Baik, ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Terima kasih. Khususnya ayat yang ke-38 mengatakan, firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Jadi hal percaya kepada Tuhan Yesus itu dikaitkan dengan firman-Nya yang menetap dalam hidup kita. Kita tidak bisa memisahkan percaya kepada Yesus dengan firman-Nya. Tidak bisa dipisahkan. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita juga seharusnya menerima firman-Nya, karena itu adalah firman dari Yesus yang kita percaya tersebut. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, terima firman-Nya, maka kita terima juga apa yang diajarkan tentang konsep keselamatan, tentang hal yang haram dan yang tidak haram, dan sebagainya yang disampaikan di dalam firman Tuhan. Terima kasih. Masalah masuk surga atau tidak, kalau kita menuruti firman-Nya, percaya kepadanya, kita tahu seperti yang Petrus katakan tadi di dalam Kisah 15 ayat yang ke-11, oleh kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Terima kasih.